Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sampai kaum tersebut yang merubah diri mereka sendiri. Termasuk bagian dari hikmah min hikamillahi subhanahu wa ta'ala annallah ta'ala ja'ala al-ibad iradatan. Termasuk hikmah dari hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau menciptakan pada diri setiap hamba adanya iradah, keinginan, kehendak untuk melakukan sesuatu yang apa dia inginkan. Namun pada setiap kehendak tersebut tidak lepas dari iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi orang yang menginginkan keistiqomahan, kelurusan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian kehendaki tersebut tidaklah akan terjadi melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Suatu prinsip yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada seorang hamba, bahwasannya seorang hamba di muka bumi ini mahalul khata', tempat terjadinya banyak kesalahan. Bahkan manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu Adam alaihissalam, sebagai Abul Bashar, bapaknya para nabi dan juga bapaknya para umat manusia. Bapaknya para nabi karena seluruh para nabi yang berasal dari Adam alaihissalam. Bapaknya umat manusia, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya iblis Abul Jin, demikian juga Adam Abul Bashar. Nabiullah Adam alaihissalam, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya, berbeda dengan makhluk yang lain. Namun di sisi keistimewaan Adam seperti itu, Adam alaihissalam juga tidak lepas dari suatu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam kiblat untuk para malaikat tatkala mereka sujud berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu, para malaikat sujud kepada siapa? Menghadap kepada Adam, karena Adam adalah kiblatul malaikah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud, demikian yang disebutkan oleh mereka para ulama.
Lihat mulia dan istimewanya Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam sebagai kiblatnya para malaikat tatkala malaikat menjalankan perintah sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dijadikan kiblat menunjukkan sesuatu tadi adalah sesuatu yang istimewa. Sebagaimana Ka'bah, Baitullah al-Musyarraf merupakan kiblat kaum muslimin ketika mereka beribadah. Adam pada waktu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat untuk para malaikat ketika mereka sujud menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki keistimewaan, manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya. Namun Adam tidak luput dari kesalahan. Dibuktikan yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Lihat di sini, al-i'tiraf bidzam, mengakui kesalahan, mengakui dosa. Ini min da'bil anbiya, merupakan adab dan kebiasaannya para nabi. Di antara min asbab ghufraniz dzunub al-i'tiraf bidzanb, mengakui kesalahan, mengakui dosa. Adam alaihissalam mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, "Zalamna anfusana." Kami menzalimi diri kami, ya Allah. "Illam taghfir lana wa tarhamna." Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menyebutkan tentang ucapan Adam, "Lanakunanna minal khasirin." Kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya ikhwan, ya, kebiasaan buruk itu jangan dipelihara. Ya, ada kajian belum datang, udah lama ndak pusat kan, udah lama ndak berdiri, ya ndak? Bosan ya? Antum boleh tanya, selidiki tempat anak mondok, pernah ndak ada riwayat malas-malasan belajar? Itu saja. Kalau anak malas-malasan belajar ndak akan duduk di depan ini. Anak bilang kayak gitu, ndak akan duduk depan antum. Itu yang telat-telat itu siap-siap itu sampai maghrib nanti ndak boleh duduk. Ya, biasa disiplin. Tentara urusan dunia, ya, tentara urusan dunia itu disiplin. Apalagi urusan agama. Entah kalau tidak disiplin itu adalah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Anak pilih push up capek. Ya enggak, mendingan tuh berdiri. Tadi masa juga sih, apa tadi masih ada satu. Ya, siapa tuh berdiri juga. Ini udah dikasih duit 100 ribu. Ya enggak? Lalai. Jadi disebutkan di sini ashabus sabt. Ya. Di antara orang yang terlalai itu adalah ashabus sabt. Yahudi yang terlena dengan ikan pada hari Sabtu. Antum terlena dengan duit 100 ribu, 300 ribu tadi antum berdiri. Ya enggak? Itu tadi. Para jamaah rahiman ya rahimakumullahu jami'an. Sehingga dituntut bagi seseorang, secara khusus seorang talibul ilmi, harus adanya at-taghayyur wat taghyir, adanya perubahan dan merubah. Prinsip seorang muslim, apalagi seorang talibul ilmi,
dia harus berupaya menjadi orang yang terbaik. Demikian juga seorang salafi. Ketika kita ingin mengenal dakwah salafiyah, harus ada nampak taghyir. Bahkan tidak cukup seseorang cuma sekedar merubah orang lain, tapi dituntut bagi dia juga adanya perubahan pada diri dia pribadi. Kalau kita mau melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan, dan juga perubahan yang terjadi di kalangan para ulama salaf di bulan Ramadan, sangat-sangat dahsyat. Yang demikian ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran beliau di bulan Ramadan betul-betul terjadi perubahan pada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana perubahan yang terjadi dari Nabi SAW. Dilihat langsung oleh Abdullah ibnu Abbas. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Hakadha 'ala al-itlaq. Kata Abdullah ibnu Abbas, dulu Rasul adalah orang yang ajwadan nas, paling dermawan, paling semangat dalam mengerjakan kebaikan. Namun lihat kata Abdullah bin Abbas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan dulu Rasulullah SAW lebih sangat-sangat ajwad lagi ketika di bulan Ramadan tatkala beliau didatangi oleh Jibril. Abdullah bin Abbas menceritakan sifat tabiat yang ada pada Nabi SAW. Abdullah bin Abbas menceritakan tabiat baik yang ada pada Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, ajwadan nas, menggunakan lafaz kana. Kata Syekh Al-Bassam, kana ini bermakna istimror, ya, terus menerus, sehingga Rasul itu memiliki sifat yang senantiasa nempel pada sosok beliau, ajwadan nas. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Ketika Ramadan, kata Abdullah bin Abbas, ajwad ma yakunu fi Ramadan. Lebih semangat lagi, lebih dermawan lagi dalam mengerjakan kebaikan ketika dijumpai oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ketika itu Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad SAW pada setiap malam bulan Ramadan. 1 bulan Rasul didatangi oleh Jibril. Ketika Rasul didatangi oleh Jibril, semangat Rasul dalam mengerjakan kebaikan itu melampaui di luar Ramadan. Fayudarisu Al-Quran. Rasul bermudarasah Al-Quran, mengkaji Al-Quran dengan Jibril di bulan Ramadan. Lihat kata Abdullah bin Abbas, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Lihat hakikat yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, dulu Rasul ajwad bil khair minar rihil mursalah. Di bulan Ramadan beliau lebih deras dalam mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Antum bisa bayangkan, angin berhembus itu kencang, susah ngejar angin. Nabi alaihi salatu wasalam, semangat beliau, perubahan beliau lebih sangat lagi, lebih sangat drastis. Ini perubahan apa namanya? Perubahan dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang ahsan, yang lebih baik lagi. Sehingga kondisi seperti inilah kondisi suatu
perkara yang sangat dibutuhkan bagi seorang talibul ilmi. Seorang talibul ilmi, seorang ahlus sunnah, seorang salafi, dia jangan punya prinsip letakkan pijakan dia cuman di pijakan pertama. Yang penting saya sudah hijrah, yang penting saya sudah belajar. Tidak seperti itu para jamaah. Ada sebagian orang kadang yang penting saya sudah hijrah, sudah ikut pengajian. Enggak. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, ada masa-masanya yang membuat seseorang itu tadi berada pada puncak kebaikan. Rasul alaihi salatu wassalam memiliki sifat yang terbaik. Disifati oleh Abdullah bin Abbas, Rasul pada keadaan, pada kondisi yang ajwad. Kapan itu? Di luar Ramadan. Itu sifat hakiki yang nempel pada Nabi SAW. Namun ketika di Ramadan meningkat. Ini merupakan suatu praktek langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam yang selayaknya dimiliki oleh seorang thalibul ilmi. Lihat asar riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ini tadi. Dipertegas lagi sesuatu yang selayaknya diperhatikan oleh seseorang ketika di bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dibuka pintu surga dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kata Nabi SAW, lalu ada yang memanggil, menyerukan dengan mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, bergegas di bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang mencari keburukan, tinggalkan, ya, kurangi dari keburukan tersebut. Lihat di sini adab yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan di bulan Ramadan. Nah, seorang thalibul ilmi, seorang santri, ya, di bulan Ramadan ini adalah masa-masanya untuk dia meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam ini di awal Ramadan. Lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir Ramadan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan perkara yang mubahat. Ya ikhwan, ya. Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan perkara yang mubah. Ini adalah sosok yang betul-betul taghayyur, perubahan pada puncak suatu perubahan. Tidak cuma berpijak pada satu anak tangga, tapi harus naik puncaknya tadi. Nabi SAW meninggalkan istri-istri beliau. Menggauli istri adalah perkara yang mubah, halal. Namun ditinggalkan oleh Nabi SAW, wa aqbala 'alal ibadah. Fokus untuk ibadah, tenang dalam beribadah. Itu Nabi SAW. Maka ya thullabul ilm, antum semua para santri, harusnya di bulan Ramadan ini tadi berada pada kondisi yang antum harus meningkat terus. Semangat dalam mengerjakan kebaikan, semangat dalam mengerjakan ibadah. Antum introspeksi, lihat diri antum. Kita semua, ya ikhwan, ya thullabul ilm, lihat apa yang sudah dihasilkan di Ramadan ini tadi. Kalau istilah Syekh Ibnu Utsaimin, as-sulus katsir. Qad marra ma'ana sulus Ramadan, berlalu sepertiga Ramadan. As-sulus katsir. Sepertiga itu banyak. Udah berapa juz Al-Quran dibaca? Sudah berapa ilmu yang didapat? Nah, ini juga nasihat untuk ikhwan-ikhwan salafiyin yang sudah mengenal ilmu, sudah mengenal dakwah, khususnya yang masih muda. Lihat diri, apa sih yang sudah saya dapatkan dalam dakwah salafiyah ini tadi? Saya mengenal sunnah, apa sih ada perubahan yang ada pada sosok diri saya? Kalau sebagian salaf dulu, ya, ketika mereka belajar, lam yamkus katsiran, tidak butuh waktu yang lama, hatta zahara
fi kalamihi wa akhlaqihi wa khusyu'ihi wa basarihi. Ucapan dia, akhlak dia, khusyuknya dia, ketenangan dia, pandangan dia, pendengaran dia, semua muncul dari pengaruh ilmu tersebut. Ini musibah di zaman sekarang ini tadi. Dakwah salafiyah memang tersebar, subhanallah, khususnya kita di Indonesia ini tadi. Tapi ada musibah yang menimpa para ikhwan-ikhwan, para thalabul ilm. Perubahan yang terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan kita tidak signifikan. Ya, cuma sekedar ngaji, dikira dakwah salafiyah itu cuma celana cingkrang, ya. Celana cingkrang, panjangkan jenggot, pakai gamis, enggak. Bukan seperti itu semata-mata salafiyah. Tapi as-salafiyah itu adalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para salafun salih, ya. Sebagian mereka, ya, sampai ada yang tidak menerima syahadah. Persaksian orang yang bagaimana? Yang tarok, meninggalkan salatul witr. Sampai Al-Imam Muhammad mengatakan, la naqbal syahadah man taraka salatul witri. Kami tidak mau menerima persaksian orang kalau jadi saksi, orang yang meninggalkan salat witir. Mau jadi saksi, antum salat witir apa enggak? Enggak. Sudah enggak bisa jadi saksi di kalangan kami. Sampai seperti itu. Menunjukkan ketatnya di kalangan para ulama salaf. Hal yang seperti itu berat apa enggak? Enggak berat ya kawan. Ya tullah beliau enggak berat. Perkara yang simpel, perkara yang ringan. Tinggal tatbiq amalian yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seorang talibul ilmi, seorang ikhwan salafi, ketika dia sudah mengenal dakwah, mengenal ilmu, harus berupaya ada tampak perubahan pada diri dia untuk menjadi sesuatu yang paling baik. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar.